Apa yang dia lakukan? Setelah sesama praktisi Riman menyelesaikan kontrak, dia akan dikorbankan. Demi anggota klan, kamu tidak boleh memiliki pikiran apapun terhadapnya. Ya Tuhan, aku benar-benar gila. Apakah kasih sayang antara sesama praktisi selama bulan purnama tidak bertahan dan pasti menyebabkan backlash? Artinya bersama dengannya. Kamu tidak. Apa yang kamu lakukan di kamarku larut malam begini? Aku tidak bisa tidur. Lewat saja. Kamu memakai baju yang sangat besar. Berjalan-jalan di tengah malam. Kami, klan Crimson Flame, secara alami lemah. Aku pergi sekarang. Jangan pergi dulu. Tidak. Kamu harus keluar. Kamu membiarkanku masuk. Biarkan aku keluar. Bukankah itu hanya backlash? Aku tidak percaya aku tidak bisa melewatinya. Tidur saja. Tenang. Tenang. Aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak berniat memanggilmu. Aku tidak peduli. Kamu yang memprovokasiku duluan.
Kaisar telah tiba. Xingji, aku datang untuk menemuimu. Aku masuk. Baik, Yang Mulia. Celadon. Ini adalah tungku obat yang khusus kuperintahkan untuk disiapkan oleh tabib istana untukmu. Membantu menyeimbangkan tubuh. Kingze, apakah kamu demam? Kenapa bibirmu begitu merah? Kekhawatiran menyebabkan kebingungan. Aku telah lancang. Terima kasih atas perhatianmu, Yang Mulia. Aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatianmu, Yang Mulia. Cepat pergi. Ada apa? Apakah ada sesuatu yang tidak bersih dariku? Tidak, 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 tidak. Apa yang akan kamu lakukan? Yang Mulia, sudah waktunya wanita hina ini mandi obat. Halo, Yang Mulia. Jaga kesehatanmu. Aku akan datang menemuimu lain hari. Siapa yang peduli dengan sampahmu? Akhirnya kau datang. Tolong keluarkan aku dari sini. Aku akan membunuh jalang itu. Tapi sekarang tidak ada gunanya mencoba mengeluarkanmu. Kau masih tidak bisa membunuhnya. Apa maksudnya? Bahkan kau tidak mau membantuku lagi, ya? Bagaimana bisa? Aku bilang, kau paling cantik saat cemburu. Aku membawakanmu artefak suci dewa berjubah putih. Itu membuat orang berbicara jujur. Penjaga di sampingnya bukan orang biasa. Aku akan pergi dan menanganinya untukmu. Dendam antara kau dan aku tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Apapun bayarnya, aku akan menyeretmu ke jurang. Dia benar-benar menerimanya. Ya, Tuan. Aku khawatir jalang itu sudah mengambilnya. Aku tidak pernah menyangka wanita ini begitu cemburu. Tapi hanya mengandalkan semangat ekstrim satu orang. Mungkin sulit bagimu untuk melanjutkan tubuh fisik ini. Aura rubah perakmu mulai menyebar keluar. Kita perlu menemukan inang baru secepatnya. Guru.
Raja Wing memang seorang pejabat korup. Nona Qingqi setia pada cinta. Tahu. Ayah Raja. Kakakku juga ada di sini. Kakakku telah dibebaskan. Jelas bahwa ikatan darah lebih kuat dalam keluarga. Hentikan acting Unifikmu. Ayahku yang aktif mencariku. Dia memeriksaku tentang maklumat rahasia. Putri merasa aneh, khawatir dia mungkin membahayakan kenyamanan Pangeran Yi. Hanya setelah memohon pada dewa berjubah putih dia mendapatkannya. Dewa berjubah putih. Apakah ada dalang lain di balik ini? Apa yang dikatakan kakakku? Dewa berjubah putih apa? Maklumat rahasia apa? Aku tidak pernah mendengarnya. Aku tahu kau hanya omong kosong. Sekarang tampaknya mereka benar-benar bisa membuat masalah. Tapi, dia bisa membuatmu mengatakan yang sebenarnya. Obat ini disebut Wenxinsan. Orang yang meminumnya, seberapa pandai pun kamu berbicara, hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Ayah, tidakkah kau takut adikku akan meracuniku? Benda ini sudah menjijikkan dan tidak beracun. Namun, itu membuat orang berbicara dengan bebas. Mendorong orang untuk berbicara dengan bebas. Apakah itu benar-benar memiliki efek seperti itu? Jika kamu tidak berani minum, berarti kamu memiliki rasa bersalah. Bahkan jika kamu tidak minum, aku akan memaksanya masuk ke tenggorokanmu. Jelaskan. Apakah kamu benar-benar Ji Qingqi? Jelaskan. Tentu saja tidak. Jadi semua ini adalah rencanamu untuk menjebakku. Ya, aku akan membuatmu menyamar sebagai Ji Qingqi. Untuk apa sebenarnya? Aku hanya punya satu tujuan. Balas dendam untukku dan Aoko. Ayahnya mengakuinya. Meskipun aura rubah perak itu lemah, tapi seharusnya ada di ruangan ini. Itu dia. Kamu sangat hebat. Datang sendiri ke pintumu. Rubah perak klan Raven. Benar-benar kamu. Lalu bagaimana jika aku menebaknya? Mereka yang tahu ini akan mati. Kamu juga tidak akan meninggalkan tempat ini hidup hari ini. Celadon. Membelas Celadon. Celadon asli. Di mana? Aku menyaksikannya dengan mataku sendiri. Ji Qingqi dibunuh oleh adiknya sendiri. Dan kamu membunuh adikmu sendiri dengan tanganmu. Ayah tidak seperti yang dia katakan. Qingqi kecil, dia tidak sengaja jatuh ke air. Kamu harus percaya padaku. Aku tidak pernah mengatakan bahwa Ji Qingqi tenggelam. Tidak, Ayah. Ayah memang yang bertanya tentang hati. Itu benar-benar membuat orang berbicara dengan bebas. Tidak apa-apa. Aku ingin mengatakan yang sebenarnya hari ini. Kalau saja aku tahu kau punya barang ajaib seperti itu, aku tidak akan membuang banyak waktu. Kematian sudah di depan mata. Beraninya kau begitu lancang? Trikmu sudah habis. Kurasa kau masih belum mengerti. Aku berada di hadapan Kaisar. Di istana kekaisaran. Ji Qingqi, putri sah Raja Wing, yang identitasnya telah diverifikasi. Dan kau juga berada di hadapan Kaisar, di istana kekaisaran.
Itu diidentifikasi sebagai ledakan kecemburuan. Wanita gila yang memfitnah saudarinya sendiri. Ayah Raja. Tapi ayah, aku adalah putrimu kandung. Pejenggen. Hanya kau. Mereka semua membohongiku. Oh tidak. Pengunjung. Bawa pergi dua wanita hina yang telah melakukan kejahatan keji ini. Mereka secara terbuka mengklaim bahwa kecemburuan Ji Yunying membuatnya gila. Dia membunuh saudari ketujuhnya dan kemudian bunuh diri karena takut dihukum. Kau harus memastikan tidak ada kebocoran sama sekali. Ayah Raja. Guoshan. Benarkah? Di matamu, selain wajah dan identitasmu, tidak ada apa-apa. Hubungan ayah dan anak seperti apa? Tidak ada di matamu. Kau begitu lancang. Pengunjung. Jangan mendekat. Yunying. Mengapa harus sampai seperti ini? Ayah, aku tahu aku salah. Letakkan pisau itu. Kita masih satu keluarga. Ayah Raja, kau tahu salah atau hanya takut? Jangan. Itu dia. Semua salahnya, dialah yang merusaknya. Bunuh dia, bunuh dia. Apa kalian semua hanya berdiri di sana? Bunuh dia. Bunuh dia. Sekarang kau tahu takut. Sekumpulan sampah tak berguna. Cepat keluar dari sini. Bunuh dia. Hari ini, kalian berdua, hanya satu yang bisa hidup. Kamu tidak pernah. Kamu telah menyakitiku. Kamu telah merugikan banyak orang dengan korupsi dan melanggar hukum. Pernahkah kamu bayangkan suatu hari kamu akan membuat darah dagingmu sendiri saling bermusuhan? Mengapa kamu memfitnah keluarga MU saya? Dia membunuh puluhan anggota keluarga MU saya. Saya mengerti. Camel. Dia adalah wanita yang melarikan diri dari shogunate saat itu. Jelaskan. Kamu menyuruhku membunuh ayahku. Siapa dalang di balik pemfitnahan keluarga MU saya? Saya tidak pernah melihat orang ini. Tapi yang saya tahu, dia bukan orang biasa.
Dia bertindak dengan hati-hati. Saya bahkan tidak melihat wajahnya dengan jelas. Saya hanya ingat kemudian mendengar, secara kebetulan, bahwa dia sedang mencari seseorang di Shogunate. Itu juga menyebutkan Gyeoksuanshu dan Gyeoksuanchu. Seluruh hidup ayahku terbuang untuk mengumpulkan intelijen oleh orang hina sepertimu. Saya pikir semuanya sudah berakhir. Tak disangka ini baru permulaan. Lebih tragis lagi. Saya bahkan tidak tahu siapa dalangnya. Salju turun, angin berhembus, Mutiara dan Giok menyanyikan lagu. Jadi ternyata mereka mengejar saya. Giok misterius di tubuhnya. Saya telah menyeret seluruh keluarga MU. Mereka semua mati karena saya. Beberapa kilasan masa lalu dari hari-hari yang telah berlalu sangat memikat. Mereka semua mati karena saya. Selain menjadi dalang di balik segalanya, banyak lainnya. Tidak perlu menyalahkan orang jahat. Hukum dirimu sendiri dan sisakan ruang untuk manuver. Kamu benar. Mereka yang seharusnya dihukum. Tidak peduli siapa dalangnya. Apakah itu orang atau peristiwa? Saya akan mengungkap mereka satu persatu. Jika dalang di balik ini mencari Juyu, dia pasti terkait dengan klan Silver Fox. Tidak peduli apa tujuan mereka. Saya akan menghancurkan semua rencana mereka. Saya ingin mereka tahu. Mereka percaya pada koneksi dari atas ke bawah dan kontrol absolut. Apa yang mereka pikir adalah kekayaan dan kemuliaan, dan pemfitnahan pejabat setia. Mereka semua hanya lelucon, fata morgana. Lihatlah salju ini. Yang menyelimuti segalanya.
Uang apa yang kau miliki, yang jatuh diam-diam dengan tergesa-gesa? Kau tidak lagi sendirian. Keputusan Kaisar dari Kerajaan Merah Agung. Pada tahun pertama era Qianyuan, tahun pertama pemerintahan. Maret, Genyin. Putri Ji dari Yuanxi Celadon. Putri tertua dari Raja Wing. Lembut dan baik hati, cantik luar dalam. Mampu menjalankan tugas penting di sekolah privat. Kau adalah pelayan Raja Wing. Jadilah begitu. Hidup Kaisar! Hidup Kaisar! Hidup Kaisar! Celadon, jangan terlalu sedih. Tidak ada yang menyangka, Ji Yuanying ini mampu membunuh ayahnya dan bunuh diri. Kau harus menjaga kesehatan sebelum haid. Terima kasih atas perhatiannya, Yang Mulia. Yang Mulia, ini adalah tunggul pohon yang ditinggalkan ayah sebagai persembahan. Kakak Kaisar, maafkan aku. Meskipun Raja bersalah, dia sekarang telah meninggal. Mohon tenang, Yang Mulia. Bahkan jika ada kesalahan, itu tidak ada hubungannya denganmu. Pan Kan. Rakyat biasa juga menolak percaya bahwa ayahnya akan melakukan hal seperti itu. Tetapi sejak ayah Raja menjalani operasi, keadaan ini kemungkinan menunjukkan hati nurani yang bersalah. Wanita hina ini ketakutan, dan itulah mengapa aku menyampaikan petisi ini kepada Yang Mulia. Tenanglah. Raja Wing telah meninggal. Bahkan jika ada kesalahan, aku tidak akan menghukumnya. Dan cerita lama shogunat. Karena orangnya sudah tidak ada. Tidak perlu mengejar ini lebih jauh. Wanita itu berpikir tidak atas. Aku dengan rendah hati memohon Yang Mulia untuk mengizinkanku menyelidiki kasus shogunat dari tahun itu. Guru Besar M.U. Heng. Kebaikan kakak Kaisar. Wanita ini sangat berterima kasih. Tetapi pengakuan Raja membuat rakyat biasa merasa tidak tenang. Aku khawatir tidak bersalah ayahku akan raya. Dan aku takut ayahku benar-benar melakukan kesalahan. Membuat orang lain disalahkan. Ini yang dilakukan wanita biasa ini. Aku hanya berharap ayahku dapat menemukan kedamaian di alam baka, di mana baik dan buruk dimaafkan. Dengan ini, aku mengizinkanmu untuk menyelidiki secara menyeluruh kasus shogunat dari tahun itu. Celadon selalu begitu murni dan baik hati. Kakak, ini adalah penjagaku. Dia telah menyelamatkanku berkali-kali. Seperti saudara. Seperti saudara. Yang Mulia, ini adalah kue yang kubuat sendiri. Silakan mencobanya. Kakak, tolong jangan menyalahkannya. Dia melakukan semua ini untuk melindungiku. Aku akan membuatkanmu teh. Kakak Kekaisaran. Asal Jianghu. Agak eksentrik. Tapi dia masih sangat mampu. Orang desa.
Kemampuan apa yang mungkin dia miliki? Penjaga Qingqi awalnya adalah yang terbaik. Mereka semua tersembunyi di bayangan untuk perlindungan. Tidak ada yang bisa mengetahuinya. Itu tidak akan mengganggumu. Aku akan memilih beberapa yang baik dan mengirimkannya kepadamu besok. Mengganggu Yang Mulia. Yang Mulia pantas mati 10.000 kali. Tapi Celadon, aku akan menjadi penjagamu. Kamu setidaknya harus tahu sopan santun. Mengapa kita tidak mencari beberapa Kasim yang tahu bela diri untukmu? Bagaimana? Aku percaya padanya. Karena kamu sangat bersikeras, maka aku tidak akan berkata lagi. Gomong. Festival Lampion akan datang dalam beberapa hari, dan pesta besar akan diadakan di istana. Kamu pasti harus datang saat itu. Ini adalah festival pertamamu sejak kembali ke istana. Wanita ini pasti akan pergi. Semoga kakakku merayakan festival lampion dengan damai dan sehat. Yang manis adalah kue jujube. Semoga Yang Mulia merayakan festival lampion dengan damai dan sehat. Hidup Kaisar! Hidup Kaisar! Hidup Kaisar! Para hamba yang kucintai, kalian boleh mengabaikan formalitas. Hari ini adalah festival lampion. Kalian semua boleh menikmati minuman. Aku tidak akan pergi sampai mabuk. Terima kasih, Yang Mulia. Mengapa pelayan Raja Wing belum datang? Kartu nama mengatakan dia sudah masuk istana. Pelayan Pangeran Yu tiba. Rakyat biasa Ji Qingqi. Semoga Yang Mulia merayakan festival lampion dengan damai dan sehat. Hidup Kaisar! Hidup Kaisar! Hidup Kaisar! Bangun cepat, terima kasih Yang Mulia. Hari ini, wanita hina ini telah menyiapkan bakat untuk kakak kekaisaranku. Aku datang ke sini khusus untuk menawarkanmu suguhan yang baik ini. Kemampuan wanita itu tidak bagus. Yang Mulia, maafkan kelancangan saya. Pohon besi bunga perak jatuh. 10.000 bintang bermekaran. Kenangan tentang keramik Celadon sangat menyenangkan saya.
yang kau lakukan, ikan di kolam. Akabane. Akabane, apa yang kau lakukan? Kau benar-benar memberikan pertunjukan yang hebat. Jangan mengambil nyawa musuhmu. Tapi dia bersumpah untuk mempercayainya. Festival Lentera Bulan Merah, kedamaian, kesehatan, ulang tahun, dan kebahagiaan. Selamat ulang tahun Dewa Perang Api Merah. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Aku pernah mendengar tentang tanah api merah sebelumnya. Pemandangan menakjubkan pohon besi dihiasi bunga perak. Meski aku belum pernah melihatnya. Tapi ini adalah gambaran yang paling sesuai yang bisa kupikirkan. Hadiah ulang tahun ini. Apakah kau masih menyukainya? Terima kasih. Kau tidak marah lagi. Aku masih tidak tahan melihatmu menjilat musuh. Menjilat. Menawarkan pelukan. Ji Yuchen tidak boleh mati sekarang. Dia menikam seluruh keluargamu sampai mati. Ayahku dituduh berkhianat secara tidak adil. Apakah aku benar-benar harus melakukan pembunuhan raja untuk mengukuhkan kejahatannya? Aku menuntut darah dibayar dengan darah. Ini adalah rehabilitasi. Apa yang membuatmu berpikir dia akan membantumu membersihkan namamu? Dalam posisi rendah. Sulit untuk menegaskan diri. Jika tidak ada yang mempercayaiku. Tidak ada yang membantu. Bagaimana mungkin ini bisa membela Tuhan Shogunat? Rehabilitasi. Karena itu, aku harus mendekati Ji Yuchen. Manfaatkan kekuatannya. Cari tahu kebenaran yang terjadi saat itu. Temukan dalangnya. Tolong bersihkan nama keluargaku. Apakah kau percaya padaku? Aku percaya. Shang Yuan on Kong. Berkumpul bersama keluarga. Shang Yuan on Kong. Berkumpul bersama keluarga. Aku tidak sempat makan kue gandum tahun ini untuk festival Lentera. Masakan ibuku dulu yang terbaik. Aku tidak bisa memakannya lagi. Bahasa puitis. Untukmu. Apa ini? Kue gandum. Kamu bisa meninggalkan barang-barangmu di sini dan pergi. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos.
Ini adalah Phoenix. Ya, Akabane. Akabene, 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 akabene. Barang yang dikirim. Tidak ada yang ingin kembali. Aku ingin makan. Berikan padaku. Berikan aku ikan. Aku ingin makan. Akabane, tolong berikan padaku. Pada festival lampion, utusan asing mempersembahkan sejumlah sutra berlapis-lapis yang berharga sebagai upeti. Kaisar secara khusus memerintahkan seorang pelayan untuk datang dan membuat pakaian untuk pelayan yang telah hamil. Tubuh sang raja terlalu sensitif. Sudah waktunya bekerja pada lingkar pinggangmu, kan? pinggang 1,8 kaki. Lebar bahu. Kekuatan makam Xiao Feng sangat baik. Aku geli dan tidak suka disentuh. Dia telah menjadi orang yang melapor langsung kepada otoritas selama bertahun-tahun. Jika ada kebohongan, tetapi menipu kaisar, Ukuran dada 2 kaki. Apakah kamu ingin yang lain? Kakakku dulu hidup mengembara dan sering menghadapi bahaya. Tindakan Xiao Feng tidak disengaja. Mohon maafkan aku, Yang Mulia. Wanita itu juga perlu difasilitasi dengan obat untuk memeriksa berkas kasus. Itu saja untuk hari ini. Mengapa kamu harus memprovokasi Ji Yucheng? Aku bisa membuka kembali kasus mantan kantor pemerintah Shogun dengan memanfaatkannya. Ini hanya memeriksa berkas kasus. Mengapa sulit bagiku untuk membantumu? Dan itu harus menjadi kesempatan. Hanya dengan izin Chen itu bisa dilakukan. Cemburu. Aku tidak memiliki emosi tidak berguna yang kalian manusia miliki. seluruh keluargaku dihukum mati. Kaisar memerintahkan seluruh klan MU dihukum mati.
Kenapa? Sukses atau gagal? Perbedaan roda. Baik atau buruk, beberapa dengan kualifikasi buruk. Ini merenggut nyawa seluruh keluargaku. Kenapa kita tidak bertengkar setiap hari? Karena ada yang berani membuat masalah. Maka biarkan mereka menghilang. Berubah menjadi tangisan. Putri diam-diam menghancurkan maklumat kekaisaran. Ini adalah kejahatan serius. Menurunkannya adalah keterlaluan. Aku adalah putri dinasti saat ini. Pelayan pangeran dia ditunjuk langsung oleh kaisar. Aku akan lihat siapa yang berani menyentuhku. Dinasti kita mengatur negara dengan hukum. Bahkan kaisar tunduk pada hukum yang sama dengan rakyat biasa. Putri, apakah kamu akan melanggar hukum? Tidak bisa melawan hukum. Kenapa kamu tidak menurunkannya? IIL. Ayun Beranti. Jika pengawal pelayan mencoba pembunuhan di istana, itu melanggar hukum. Aku bisa menghukum mati kamu di tempat. Menyerah sekarang. Penasihat. Memasukkan mereka berdua ke penjara adalah Akabane. Akabane. Di mana ini? Ini adalah penjara pribadi Li Chang. Dia bertekad membunuh kami untuk membungkam kami. Jangan khawatir. Aku akan mengeluarkan kamu dari sini. Tuan-tuan, kemana kita akan pergi? Li Chang. Nasihat kaisar itu orang. Mereka ternyata bersekongkol dengan klan Silver Fox. Dia tidak bersekongkol dengan klan Silver Fox. Dia adalah sekte Silver Fox. Karena itu, aku menghukum diriku sendiri karena menghancurkan maklumat kekaisaran. Kamu akan dihukum mati di tempat. Kamu baik-baik saja? Sial, kekuatan 7 itu sangat kuat. Aku hanya bisa berlatih dengan Crimson Skin sekarang. Menerima kasih kaisar. Tidak mau membalas negara. Jangan membabi buta melindungi negara. Niatnya hina. Hatinya setara.
Manfuti. Satu kata bisa membuat nyawa manusia tak bernilai. Hari ini, aku akan membuatmu merasakan sakit dari setiap kata. Ayah dan penjahat itu membayar harga yang pantas. Bisakah arwah kalian di surga melihat ini? Baiklah. Dia meninggal. Kamu lihat, tubuh dinasti Qing telah digunakan selama 1000 tahun. Kupikir maklumat kerajaan akhirnya terungkap lagi. Ini merujuk pada masalah shogunate yang dibebaskan. Tak disangka, Li Chang berani membakar maklumat itu di depan semua orang. Sekarang buktinya telah berubah menjadi abu. Untuk membalikan keputusan terhadap shogunate dan membersihkan namanya, mungkin akan lebih sulit. Apa sebenarnya Xuan Zuyu itu? Mengapa semua orang berebut untuk mendapatkannya? 100 tahun yang lalu. Northern Crimson Flame, keturunan klan Dewa Phoenix, menguasai api pembuluh bumi. Hidup terus berjalan. Aku awalnya adalah jenderal klan Crimson Flame. Dengan Raja klan Crimson Flame, tumbuh bersama. Klan Crimson Flame dan klan Silver Fox telah bertempur selama bertahun-tahun. Dulu, untuk menghentikan pertempuran, membujuk Yanling untuk menikahi putri Baili dari klan Silver Fox. Tapi dia terkena pukulan Baili. Hidup yang tenang. Dengan kedatangan putri Baili, yang dikirim sebagai pengantin politik, masalah itu benar-benar terselesaikan. Dan aku juga kehilangan kekuatan dewaku. Tidak bisa merasakan sakit manusia. Xuan Zuyu adalah ksatria suci klan Crimson Flame. Itu juga artefak ajaib untuk menyegel jiwa iblis dan pembunuhan. Nama ini membawa kekuatan Dewa Matahari. Jadi siapa yang memiliki Xuan Zuyu? Siapapun yang memiliki Dewa Matahari. Semuanya dimulai karena aku. Aku salah mempercayai musuh. Jangan khawatir. Aku pasti akan menepati janjiku. Biarkan mutiara misterius kembali ke tempatnya. Hidupkan kembali rakyatmu. Kamu tahu? Jelaskan tubuhmu. Wang Shu akan berubah menjadi penjaga Xuan Zuyu. Kamu setelah terpesona. Aku masih bisa merasakan sakit terbakar dari Xuan Zu Jade. Sampai roh primordial benar-benar menghilang. Tidak takut. Aku tidak takut. Aku rela menanggungnya. Apakah kamu hanya penonton yang tak bersalah? Masih tinggal di Chengdu.
Akhirnya menemukanmu. Jejak rubah bayangan. Dewa berjubah putih. Siapa kamu? Siapa aku? Aku datang untuk mengambil Gyeoksuanzhu milikmu. Aku, Ling Sui. Kamu adalah Baili. Sekarang kita tahu apa yang terjadi pada pria sekarat ini. Di mana Gyeoksuanzhu? Lebih baik mati daripada memberikannya padamu. Gyeoksuanzhu ternyata ada di dalam tubuhmu. Bersin. Bersin. Baili masih begitu lembut hati. Namun, kebaikanmu terlihat seperti lelucon. Siapa yang kamu pikir bisa diselamatkan oleh belas kasihanmu? Mati dengan ganas. Suku beku. Ini semua salahmu. Ini semua bukti ketidakmampuanmu. Bagaimana kamu masih memiliki kekuatan sihir? Tahan, MU Ling Sui. Aku perlu mencari tubuh lain. Kulit yang bagus. Giok ini. Wanita itu menghargainya dan tidak pernah melepaskannya dari pandangannya.
Aku pikir Tuan akan membutuhkannya di masa depan. Ini ternyata berguna. Ini karena racun mematikan klan rubah. Dengan begini, dia tidak akan bertahan lama. Kamu tidak boleh terjadi apa-apa. Apa yang harus dilakukan? Emas dan giok melawan emas dan giok. Kamu harus bangun. Tidak apa-apa, sang penyelamat sudah gila. Sudah tidak apa-apa sekarang, biarkan cahaya rasa bersalahku bangkit. Hari ini langit cerah dan terang. Pergi keluar dan bergerak bisa membantu tubuhmu pulih. Helen, Kamu suka? Tidak. Hati-hati. Akabane, turunkan aku, ada orang lain di sini. Shiyu, turunkan aku. Ciyu, kenapa sepatumu basah? Lepaskan dan biarkan mengering. Apa yang kamu lakukan? Aku berencana memberikannya kepada petani di pinggiran kota. Kamu benar-benar pandai bermurah hati dengan uang orang lain. Apa yang harus aku pakai? Kapan kamu membelinya? Yeke Guan.
Kamu sudah tidur? Mau pergi jalan-jalan bersama? Aku takut Bailey akan datang mencarimu lagi. Terakhir kali dia hanya nama distrik. Jadi mari kita lihat. Lupakan saja. Aku hanya keluar untuk jalan-jalan. Sekalian, lihat apakah lukamu sudah membaik. Aku datang untuk menemuimu. Aku. Kamu bicara dulu. Maksudku aku tidak tenang. Terakhir kali, Bailey kabur. Aku takut dia akan datang mencarimu lagi. Audiensi dengan Kaisar hari ini berjalan lancar, tapi mengenai masalah Li Chang, Kaisar tidak mengejar masalah itu. Tidak ada keraguan bahwa dia akhirnya menghilang. Ini yang pantas dia dapatkan karena menggunakan penyiksaan tanpa izin. Kemungkinan akan semakin banyak bahaya di masa depan. Kamu akan aman. Semakin berbahaya, semakin dekat dengan kebenaran. Kamu takut? Mereka yang seharusnya takut. Kasus Shogunate baru saja dibuka kembali. Beberapa orang sudah mulai gelisah. Bukti dihancurkan. Aku akan melanjutkan. Apapun yang kita hadapi. Aku akan menyelidiki sampai akhir. Sampai Shogunate dibebaskan. Tolong, Kasahana. Tolong selamatkan Nyawaku. Terinfeksi penyakit kelamin. Kamu tidak bisa berjalan untuk meskipun kamu menyimpannya. Cepat kuburkan. Terlihat tidak beruntung. Berhenti lepaskan dia. Tolong aku. Apa yang akan kamu lakukan? Di bawah langit yang cerah dan jernih. Pembunuhan yang begitu kejam. Kamu tidak takut melanggar hukum? Dia sudah menjual dirinya ke Gravity. Ini harus dilakukan sesuai hukum. Dia adalah aku, hidup atau mati. Si Fang lawan. Untukmu, hak apa yang kamu miliki untuk ikut campur urusan orang lain? Hanya karena aku adalah pelayan Raja Wing. Aku bertekad menangani urusan tentang putri saat ini. Ini karena rakyat biasa buta terhadap bakat orang besar. Tidak bisa mengenali orang penting. Tapi wanita ini adalah wanita penerusku. Bila cepat kejelakan. Bukan untuk menebusnya. Lebih tepat, apakah kompensasinya cukup? Cukup. Jalan. Kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, jangan takut. Boleh tahu namamu? Selamatkan aku. Tapi kamu tidak boleh menyentuhnya. Kamu tinggal di mana? Aku akan mengantarmu pulang. Aku tidak punya rumah. Dia melayani kaisar sendiri. Begitu kamu masuk ke ruang server. Mulai sekarang, kamu akan tinggal bersamaku. Kamu bisa tenang dan tinggal di sini. Tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Pergi mandi dulu. Terima kasih, Putri. Aku sudah meninggalkan pakaian gantimu di sini. Terima kasih, Putri.
Kamu harus menahannya di Manor. Separuhnya benar-benar tumpang tindih dengan milikku. Ini terlalu kebetulan. Jika dia benar-benar mencintai porselen, kehadirannya memiliki dampak besar padamu. Aku tidak bisa menahanmu di sini, aku tidak bisa menyakitinya. Identitasnya saat ini tidak diketahui. Aku tidak ingin membalas dendam. Tercemar darah orang tak bersalah. Jangan khawatir, aku akan melindungi diriku sendiri. Hal terpenting saat ini adalah khawatir Bailey akan datang lagi. Apakah adikku sudah selesai mandi? Putri, maafkan aku. Aku tidak sengaja tertidur saat mandi. Aku belum pernah merasa begitu tenang saat mandi sebelumnya. Tidak masalah. Ada apa? Tidak ada. Putri, mengapa kau begitu baik padaku? Kau dan saudariku terlihat mirip. Aku. Kakak, tolong katakan. Gantungkan jadermu. Dia sangat mirip dengan saudariku ketika masih hidup. Bisakah kau ceritakan asal-usulnya? Aku tidak ingat. Gantungan jade ini tidak memiliki makna khusus bagiku. Karena kakak memanggilku adik. Itu adalah hadiah dari keluargaku untuk kakak. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Simpanlah untuk dirimu sendiri, adik. Istirahatlah. Sepertinya Tuan telah mendapatkan kepercayaan Mu Ling Sue. Namun, Akabane tetap waspada terhadap tuannya. Sekarang Tuan hanyalah manusia biasa. Dia masih perlu menyerap lebih banyak esensi dari tungku tembaga untuk menstabilkan kultivasinya. Untuk mencegah Akabane diam-diam membunuhnya. Dia tidak berani. Dia dan Mu Ling Sue menjalin ikatan saling menyayangi. Dan perasaan berkembang. Memiliki perasaan berarti memiliki kelemahan. Jadi rencana perlu diubah. Karena Mo Ling Sue begitu mempercayaiku. Bagaimana mungkin aku mengkhianati kepercayaan ini? Ada apa? Akabane memiliki aura rubah perak. Kamarmu. Kakak, aku mendengar suara aneh di luar. Aku jelas merasakan aura rubah perak. Bagaimana bisa tiba-tiba menghilang? Akabane, ada apa? Akabane. Tak disangka, itu berbalik dan harus cepat menarik kembali roh pedangnya. Akabane, Akabane, Bengun, Akabane.
Ciu, minum obatmu dulu. Agak panas, biar kutiup dulu. Kau baik-baik saja? Mereka bahkan memberiku obat. Baik. Sejak terakhir kali gas dikeluarkan dari tubuhku, aku jauh lebih baik sekarang. Ayo, minum obatmu. Ayo. Kaisar telah tiba. Saladin, aku membawakanmu harta karun. Ada apa denganmu? Aku masuk angin. Aku di sini. Suhunya sangat nyaman. Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Baik. Saluran udara. Ibu, kakak, dan adik agak lelah. Baiklah, kalau begitu kamu bisa beristirahat dan pulih. Baiklah, dengan hormat mengantar kakak. Tidak perlu lagi mengirim hadiah, hal yang baik, istirahatlah. Suhunya pas. Dingin. Tuan, ada apa denganmu? Baik. Awalnya aku bermaksud menggunakan teknik pemanggilan ribuan jiwa untuk mengendalikan Akabane di dalam tubuhnya. Aku tidak menyangka itu berbalik melawanku. Tidak apa-apa. Aku telah menemukan kandidat yang lebih cocok. Kakak Kaisar. Apakah kamu suka porselen Jiking? Benarkah? Tapi dia adalah kakak perempuanku. Kamu ditakdirkan tidak bisa bersama. Tidak, 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 tidak.
Jika dia bukan kakak perempuanku. Kamu adalah kakak perempuanku. Itu benar. Selir tercinta. Salam, Yang Mulia. Aku telah bertemu dengan kakakku. Aku ingin tahu apa yang membawa Anda ke sini hari ini, Yang Mulia. Aku punya pertanyaan untukmu. Siapa kamu? Aku adalah Ji Qingqi. Siapa dia? Dia adalah kakak perempuanku. Ji Qingzi, putri sah dari Pangeran Wing. Aku bukan. Yang Mulia, maafkan kelemahanku. Aku menyelamatkan gadis ini beberapa hari yang lalu. Yatim piatu tanpa orang tua. Ya. Tapi berita yang kudapatkan saat kamu menyelamatkannya hari itu, dia juga membawa giok dari kediaman Pangeran Wing. Giok ini adalah hadiah dari kakakku. Tapi kenapa aku ingat? Saat sang putri kembali hari itu, dia hanya membawa setengah giok liontin. Aku melewati banyak lika-liku. Setengahnya sudah hilang. Sekarang muncul lagi padanya. Itu takdir. Tidak. Kakak. Di mana di dunia ini, kau bisa menemukan kesombongan seperti itu? Sekarang, setengah giok liontin ini, dan bekas luka yang sama. Semua ini terjadi pada seorang yatim tak dikenal. Kau dan dia. Siapa sebenarnya yang mengurus kehidupan sehari-hari? Aku hanya butuh satu jawaban darimu. Katakan padaku. Apakah kau benar-benar Himeko? Asal kau bilang iya, aku akan membunuhnya untukmu. Kau tak akan punya kekhawatiran lagi. Aku bukan Kosala Ji King.